Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zudia Vaninsa Bitah dari kelas R2E kelompok 6. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas fonologi Bapak Irwan Siagian MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai monoftong, diftong, dan tulisan fonetis. Yang pertama yaitu ada pengertian monoftong. Monoftong atau disebut juga dengan vokal murni atau pure vowels. Beberapa pendapat para ahli mengenai monoftong yaitu menurut Rosa da Costa Tillman dan Ika Nurhayani, monoftong atau vokal yang murni adalah bunyi vokal tunggal yang terbentuk dengan kualitas alat bicara atau lidah, tidak berubah dari awal hingga akhir artikulasinya dalam sebuah suku kata. Sedangkan pengertian monoftong menurut Krindalaksana Harimurti, monoftong atau vokal murni adalah dua buah vokal yang diucapkan menjadi vokal tunggal. Vokal tunggal tersebut dihasilkan dari sebuah suku kata yang memiliki kualitas alat artikulasi secara konsisten dan tetap dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu pengertian moftongisasi menurut Hair Abdul. Monoftong atau vokal murni dapat dikontraskan dengan diftong. Proses perubahannya disebut dengan moftongisasi. Dalam bahasa Indonesia, proses ini untuk mempermudah ucapan. Berikut proses moftongisasi menurut Krindalaksana Harimurti. Monoftong adalah dua buah vokal yang diucapkan menjadi vokal tunggal. Vokal tunggal dihasilkan dari sebuah suku kata yang memiliki kualitas artikulasi alat bicara secara konsisten dan tetap dari awal hingga akhir. Huruf monoftong adalah huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Contohnya, pada kata apa terdapat vokal A, pada kata kita terdapat vokal I, pada kata buku terdapat vokal U, pada kata enak terdapat vokal E, pada kata tokoh terdapat vokal O. Adapun vokal tunggal menurut Ahyarudin dalam bahasa Indonesia berjumlah 6 buah, yakni A, I, U, E, O, dan E. Pembentukan vokal ini didasarkan pada posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Menurut Ahyarudin, berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal tunggal dapat dibedakan, yaitu 1. Vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, menghasilkan vokal I dan vokal U. Selanjutnya yaitu vokal madya atau tengah, yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, menghasilkan vokal E dan vokal O. Yang ketiga, vokal rendah atau tengah, yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya, menghasilkan vokal A. Menurut Muslih Masnur, kedudukan lidah dalam mengucapkan vokal ini dapat terlihat setelah menggunakan pemotretan sinar X, sehingga dapat diketahui titik tertinggi letak ketinggian lidah yang melengkung. Berikut gambar kedudukan lidah dalam mengucapkan vokal. Menurut Ahyarudin, vokal tunggal I diucapkan dengan meninggikan lidah depan setinggi mungkin,
tanpa menyebabkan terjadi konsonan geseran. Sedangkan vokal tunggal A diucapkan dengan merendahkan lidah depan atau ujung lidah serendah mungkin. Vokal E diucapkan dengan merendahkan pangkal lidah sebawah mungkin. Selanjutnya yaitu vokal U diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah setinggi mungkin. Vokal E dan E diucapkan dengan lidah depan terletak di antara vokal I dan vokal A. Selanjutnya vokal O dan E diucapkan dengan posisi pangkal lidah di antara U dan A. Selanjutnya yaitu jenis monoftong, dibagi menjadi 4. Yang pertama, vokal tertutup. Yang kedua, vokal semi tertutup. Yang ketiga, vokal terbuka. Dan yang keempat, vokal semi terbuka. Jenis monoftong menurut Ahyarudin. Yang pertama, vokal tertutup. Merupakan vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin, mendekati langit-langit dalam batas vokal. Jika digambarkan, vokal tertutup ini terletak pada garis yang menghubungkan antara vokal I dan vokal U. Karena itu, menurut strukturnya, vokal I dan vokal U merupakan vokal tertutup. Yang kedua, yaitu vokal semi tertutup, merupakan vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal yang paling rendah, terletak pada garis yang menghubungkan antara vokal E dengan vokal O. Karena itu, vokal E dan vokal O termasuk vokal semi tertutup. Yang ketiga yaitu vokal terbuka, merupakan vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin, kira-kira pada garis yang menghubungkan antara vokal A dengan A. Karena itu, kedua vokal itu termasuk vokal terbuka. Yang keempat yaitu vokal semi terbuka, merupakan vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal E dengan O. Dengan demikian, vokal E dan O termasuk vokal semi terbuka. Berikut akan diuraikan monoftong dalam bahasa Indonesia menurut Muslih Masnur. Yang pertama, vokal I, tinggi rendah lidah tinggi atas, gerak lidah bagian depan, struktur tertutup, bentuk bibir tak bulat, contoh kata ini, ibu, kita, ciri, lari. Yang kedua, vokal I, tinggi rendah lidah tinggi bawah, gerak lidah bagian depan, struktur semi tertutup, bentuk bibir tak bulat, contoh kata pinggir, kerikil, kelingking. Yang ketiga, vokal E, tinggi rendah lidah madya atas, gerak lidah bagian depan, struktur semi terbuka, bentuk bibir tak bulat, contoh kata ekor, eja, enak. Yang keempat, vokal E, tinggi rendah lidah madya bawah, gerak lidah bagian depan, struktur terbuka, bentuk bibir tak bulat, contoh kata nenek, leher, geleng, dendeng. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Materi yang kedua yaitu diftong. Menurut Prihantini Aini, diftong memiliki pengertian dua vokal berurutan yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu atau disebut juga dengan gabungan bunyi dalam satu suku kata. Diftong menurut Unsiah dan Yulianti merupakan pengucapan dua buah vokal dalam satu suku kata.
Sedangkan menurut Marsono, dalam bahasa Indonesia terdapat 3 diftong, yaitu ai, au, oi. Masing-masing dituliskan ai, au, dan oi. Dua vokal pada diftong melambangkan suatu bunyi vokal yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dapat dibedakan dalam dua vokal yang berjejer. Berikut huruf-huruf diftong beserta contohnya menurut Marsono. Pada kata santai terdapat diftong ai, pada kata harimau terdapat diftong au, pada kata asoy terdapat diftong oi, pada kata survei terdapat diftong ei. EYD diftong dibagi menjadi 3, ai, au, dan oi. Namun yang saat ini kita gunakan yaitu adalah puebi diftong, dibagi menjadi 4, yaitu ai, au, oi, dan ei. Selanjutnya yaitu proses diftongisasi. Menurut Khair Abdul, diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap secara berurutan. Ciri diftong ialah waktu diucapkan, posisi lidah yang satu dengan yang lain saling berbeda. Perbedaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya atau jarak lidah dengan langit-langit. Contoh proses diftongisasi menurut Khair Abdul. Yang pertama, anggota diucapkan menjadi anggauta. Yang kedua, sentosa diucapkan menjadi sentausa. Pada contoh 1 dan 2, terdapat perubahan pada vokal O ke vokal rangkap AU. Yang ketiga, teladan diucapkan menjadi tauladan. Pada contoh ketiga, terdapat perubahan vokal E menjadi AU. Selanjutnya yaitu jenis diftong. Diftong dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama diftong naik, yang kedua diftong turun, yang ketiga diftong memusat. Yang pertama, diftong naik menurut Khair Abdul. Diftong naik terjadi jika vokal kedua yang diucapkan dengan posisi lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama. Contoh, gulai, pulau, sekoi. Sedangkan menurut Pratiwirina, diftong naik terdiri dari 6 jenis, yaitu yang pertama, diftong naik menutup maju ei, yang kedua, diftong naik menutup maju ai, yang ketiga, diftong naik menutup mundur au, yang keempat, diftong naik menutup mundur ao, yang kelima, diftong naik menutup mundur ou, yang keenam, diftong naik menutup memusat ae. Yang kedua yaitu diftong turun menurut Marsono. Diftong turun dihasilkan ketika vokal kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih rendah daripada yang pertama. Contoh dalam bahasa Minang, belia, cie, jatuah, duo, matoari. Menurut Khair Abdul, diftong turun yakni yang terjadi bila vokal kedua diucapkan dengan posisi dalam lidah lebih rendah daripada yang pertama. Yang ketiga yaitu diftong memusat, menurut Unsiah dan Yulianti. Diftong yang vokal kedua diacu oleh salah satu vokal atau vokal yang lebih tinggi dan lebih rendah. Contoh diftong oe pada kata floor dalam bahasa Inggris.
Materi yang ketiga yaitu pengertian tulisan fonetis. Muslih Masnur berpendapat bahwa tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa oleh fonetik dan fonemik. Menurut Muslih Masnur, dalam penulisan fonetis memakai set huruf atau grafem atau fonem yang sudah diatur oleh International Phonetic Association atau IPA yang berlaku untuk penulisan fonetis seluruh dunia. Tulisan fonetis merupakan lambang huruf berupa bunyi-bunyian. Berikut dapat dilihat tabel lambang fonetis tulisan fonetis menurut Muslih Masnur. Terdapat lambang O kecil dengan contoh soto, O besar dengan contoh oncom. Selanjutnya ada I terbuka dan I tertutup. Cara membedakan antara I terbuka dan I tertutup dapat dibedakan dengan memisahkan katanya. Contoh pada kata bisa, bi dan sa. I di sini tidak ditutup dengan huruf konsonan, maka dari itu I di sini menggunakan I terbuka. Sedangkan kata cubit, bit, I di sini ditutup dengan huruf konsonan T, maka dari itu menggunakan I tertutup. Selanjutnya ada huruf E, dibagi menjadi 3. E yang pertama itu tidak berubah, contohnya sate. E yang kedua yaitu E tertutup, contohnya pendek. Pen dan dek. E di sini ditutup menggunakan huruf konsonan, maka dari itu menggunakan E tertutup. E selanjutnya yaitu adalah E, yang dilambangkan dengan huruf E kecil terbalik, contohnya kelelawar. Selanjutnya ada U kecil, contohnya suku, U besar, contohnya untuk. A di sini tidak berubah, contohnya kakak, saya. Tabel selanjutnya yaitu adalah diftong. Pada diftong AU tidak ditulis A dan U, namun ditulis A dan berpangkat W, namun letaknya di bawah. Begitu juga dengan AI, OI, dan EI dilambangkan dengan A berpangkat Y namun letaknya di bawah. Contohnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya di graf KH dilambangkan dengan huruf X. Contohnya khusus, akhir. Di graf eng dilambangkan dengan huruf N dengan kail menjorok ke dalam. Contohnya sayang, yang. Selanjutnya di graf NY dilambangkan dengan huruf N dengan kail menjorok ke depan. Contohnya nyanyi, bunyi. Selanjutnya di graf SY dilambangkan dengan huruf S dengan lambang topi di atas. Contohnya syarat, syukur. Tabel selanjutnya yaitu ada huruf B terbuka dan B tertutup. B terbuka tidak berubah, sedangkan B tertutup akan berubah menjadi P koma atas apabila B terletak di akhir kata. Contohnya adab, jawab. Selanjutnya huruf C tidak berubah, contohnya cucu. Huruf D dibagi menjadi 2. Huruf D terbuka tidak berubah, contohnya dodo. Huruf D tertutup akan berubah menjadi T koma atas apabila D terletak di akhir kata. Contohnya akad, tekad. Selanjutnya huruf F.
Huruf F tidak berubah, contohnya fabel. Selanjutnya ada huruf G. Huruf G dibagi menjadi dua, terbuka dan tertutup. Huruf G terbuka tidak berubah, contohnya guru. Sedangkan huruf G tertutup akan berubah lambangnya menjadi K koma atas apabila G terletak di akhir kata. Contohnya beduk, gudeg. Tabel selanjutnya terdapat huruf H. Huruf H terbuka tidak akan berubah, sedangkan huruf H tertutup akan berubah lambangnya ketika huruf H terletak di akhir kata. Contohnya basah, ah. Selanjutnya huruf C tidak berubah, contohnya jambu. Huruf K dibagi menjadi tiga. Huruf K yang pertama tidak berubah, contohnya kaki. Huruf K yang kedua yaitu adalah K tertutup, akan berubah lambangnya menjadi K koma atas apabila K terletak di akhir kata, contohnya batuk. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya di sini menjadi perwakilan dari huruf K yang berbunyi hamzah. Contohnya kakak, makmur, nenek, rakyat, kakek. Selanjutnya huruf L tidak berubah, contohnya lulu. Huruf M tidak berubah, contohnya mami. Tabel selanjutnya terdapat huruf N. Huruf N tertutup dan N terbuka. Contoh dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya terdapat huruf P. P yang pertama tidak berubah, contohnya pipa. Sedangkan P yang kedua, yaitu adalah P tertutup, akan berubah menjadi P koma atas apabila P terletak di akhir kata. Contohnya atap. Selanjutnya huruf Q tidak berubah, contohnya kias. Selanjutnya GH akan berubah menjadi lambang seperti huruf hijaiyah alif lam. Contohnya maghrib, balik. Selanjutnya huruf R tidak berubah, contohnya rasa. Huruf S tidak berubah, contohnya susu. Tabel selanjutnya, huruf T dibagi menjadi dua. T akan berubah menjadi T koma atas apabila T terletak di akhir kata. Contohnya kusut. Selanjutnya huruf V tidak berubah, contohnya viral. Huruf W dibagi menjadi dua. Yang pertama tidak berubah, contohnya wajar. Yang kedua akan berubah menjadi lambang W koma atas apabila W mendapatkan tekanan. Contohnya ruwet. Beda dalam mengucapkan wajar dan ruwet. Ketika kita mengucapkan wajar, W tidak mendapatkan tekanan. Sedangkan ketika kita mengucapkan ruwet, W mendapatkan tekanan. Selanjutnya, yaitu huruf X dilambangkan dengan huruf X, contohnya silem. Huruf Y tidak berubah, contohnya bayi. Huruf Z tidak berubah, contohnya zaman. Selanjutnya yaitu adalah contoh tulisan fonetis apabila diaplikasikan menjadi sebuah kalimat. Yang pertama, saya ingin menjadi guru yang handal. Yang kedua, aku menyanyi lagu baru. Yang ketiga, mereka tidak suka kue yang manis. Yang keempat, kita akan segera sampai ke tempat tujuan. Simpulan. Monoftong merupakan vokal tunggal yang tidak dapat berubah artikulasinya
dalam setiap suku kata. Sedangkan diftong merupakan pengucapan dua vokal yang menjadi gabungan bunyi huruf yang tidak dapat terpisahkan dalam satu suku kata. Kemudian, tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan untuk menulis bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam bentuk lambang huruf berupa bunyi-bunyian. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.